Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan dan salam sehat untuk Indonesia. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Asil Aufdari, silakan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar teman-teman subscriber bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Salam dari pojok desa untuk tenaga kependidikan di seluruh Nusantara. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini Admin akan menyampaikan sebuah informasi yang cukup menggembirakan tentunya bagi tenaga kesehatan. Berita ini, informasi ini sambil dari Tempo.co Jakarta. Pemerintah akan mengangkat tenaga kesehatan nakes yang bukan aparatur sipil negara non-ASN seperti tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada tahun 2022. Lebih dari 200.000 tenaga kesehatan non-ASN seperti tenaga honorer diharapkan dapat beralih status menjadi P3K tahun ini dan tahun depan, seiring dengan mulai berlakunya aturan pemerintah menghentikan perekrutan pegawai honorer di tahun 2023. Pengangkatan ini memenuhi kekurangan aparatur sipil negara ASN untuk ketenaga kesehatan. Dengan kebijakan ini, para tenaga kesehatan honorer atau non-ASN yang berada di seluruh Indonesia dapat lebih tenang bekerja karena masa depannya sudah bisa lebih jelas. Ini merupakan salah satu program transformasi kesehatan di bidang sumber daya manusia, di mana kami harus memastikan kecukupan tenaga kesehatan, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lewat keterangan tertulis pada Sabtu 30 April 2022. Tenaga kesehatan non-ASN yang akan beralih status antara lain tenaga kontrak honorer pemerintah provinsi dan kabupaten kota, kontrak honorer blood, kontrak dengan dak non-fisik, PTT, dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten yang selama ini didayagunakan untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Dalam rangka persiapan pengadaan P3K Tenaga Kesehatan 2022 ini, Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah melakukan pendataan tenaga kesehatan non-ASN di seluruh Faskes milik pemerintah provinsi dan kabupaten melalui sistem informasi SDM kesehatan. Secara paralel, menunggu terbitnya Permen-Pan RB tentang pengadaan P3K Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan mempersiapkan petunjuk teknis bersama dengan Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri terkait dengan kriteria afirmasi pengangkatan P3K Tenaga Kesehatan 2022 sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Adapun kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang diprioritaskan untuk formasi P3K tahun 2022 adalah sebagai berikut. Termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai Perpres 38 tahun 2020. Kedua, bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan status non-ASN. Yang ketiga, latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. Keempat, sudah terdata dalam SISDMK per 1 April 2022. Kelima, memiliki STR aktif untuk jenis Japfung kesehatan sesuai ketentuan dalam Kemenpan RB nomor 980/2021 dan SCP untuk yang bekerja di Fasienkes. Kemudian yang keenam, diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemenkes juga melakukan sosialisasi dan advokasi pada tanggal 19/2021 April 2022 kepada Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, BKD, Biro Organisasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk pembangunan daerah di seluruh provinsi kabupaten kota terkait dengan proses pengangkatan tenaga non-ASN menjadi P3K di tahun 2022. Kami juga sudah menyampaikan sosialisasi ke seluruh daerah, ke pemerintah daerah, dan sudah mulai masuk data-datanya. Sampai sekarang ada lebih dari 200.000 tenaga kesehatan dengan status honorer yang sudah menyampaikan data-datanya ke Kemenkes.
untuk bisa diproses sebagai calon ASN atau juga P3K, ujar Budi. Menurut Budi, kebutuhan paling banyak saat ini sebetulnya adalah dokter dan dokter spesialis. Ia memaparkan sekitar 586 dari 10.373 puskesmas yang ada atau 5.665% puskesmas belum memiliki dokter. Kemudian sebanyak 5.498 dari 10.373 atau 53% puskesmas belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan lengkap. Selanjutnya 302 dari 618 atau 48,9% dari RSUD kelas C dan D di seluruh Indonesia belum memiliki 7 dokter spesialis lengkap. Ini adalah informasinya bagi teman-teman tenaga kesehatan. Mudah-mudahan hal ini bisa terlaksana dengan cepat sehingga bisa membantu teman-teman untuk kesejahteraan. Terima kasih, salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.